episode spesial mengambil topik apa dan bagaimana kekiniannya persaingan usaha. Ini kalau kita lihat dari segi hukumnya gimana gitu ya pendengar Kardopa. Jadi kalau ngomong-ngomong tentang persaingan usaha saat ini, mencermati apa yang terjadi pada tahun 2024 lalu ya terkait dengan dunia usaha di Indonesia, itu kiranya banyak sekali terdapat persaingan usaha yang masuk dalam kategori tinggi. Sehingga bisa disebutkan telah terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Seperti adanya kartel perjanjian tertutup, kemudian ada monopoli, ada merger juga, sehingga ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Dan kalau kita lihat dari indeks persaingan usaha tahun 2024 lalu, itu berada pada kisaran 4,95%. Jadi ada beberapa daerah yang indeks persaingan usahanya itu cukup tinggi ya, seperti DKI Jakarta, ada Aceh, Papua. Sementara kalau untuk Sumatera Utara sendiri itu sekitar 5,35%. Nah, ini menunjukkan persaingan usaha yang semakin tinggi ya. Dan ini merupakan kondisi ketika dua atau lebih pelaku usaha mengungguli dalam mencapai tujuan. Nah, oleh karena itu tuh harus ada peraturannya nih, harus ada peraturan atau hukum yang mengaturnya sehingga pelaku usaha akan terlindungi dan dalam menjalankan usahanya itu ada pedomannya seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Itu tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Di samping itu juga ada yang namanya KPPU, ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang merupakan lembaga independen bentukan negara yang bertugas untuk penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Jadi kalau ngomongin tentang persaingan usaha ini, di studio sekarang kita sudah menghadirkan narasumber yang cukup kompeten pastinya ya. Untuk mendengar Kardopa pagi ini di Opini, kita akan mengambil topik apa dan bagaimana kekiniannya persaingan usaha ditinjau dari aspek hukum. Saat ini kita sudah kehadiran tamu spesial, ada Bapak Profesor Dr. Djurudin Silalahi SHLLM, Guru Besar Hukum Universitas Pelita Harapan dan juga Ketua Program Studi Hukum UPH Kampus Medan ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi para pendengar. Gimana kabarnya hari ini Pak? Luar biasa. Luar biasa. Tetap semangat ya Pak. Semangat. Sekaligus juga ada produser kita seperti biasa, ada Pak Peter Manopo. Selamat pagi Pak Peter. Selamat pagi Desi, selamat pagi Prof. Selamat pagi Pak Peter. Oke, Pak Pit, sedikit ngomongin tentang persaingan usaha saat ini. Gimana menurut Pak Peter? Iya, tentu lebih pakar Prof. Oh iya. Bukan saya. Tapi kan mungkin Pak Peter kan bergelut di dunia marketing. Ya, paling tidak gambaran yang kita dapatkan adalah persaingan usaha itu memang terjadi. Kadang-kadang para pengusaha ini atau pelaku usaha memanfaatkan apa yang ada di pasar menjadi bagian untuk dalam tanda petik ya. Oke. Mendongkel Dalam tanda petik harga. Oh, oke. Dan ada juga yang menjadi semacam perjanjian antara pelaku usaha satu dan dua dalam rangka untuk menaikkan harga sehingga membebani konsumen. Oke. Bermain di harga sekarang ya Pak ya? Iya, kita ambil contoh lah. Ada hal yang penting bagi masyarakat, terjadinya lonjakan harga minyak goreng. Oke, yang kemarin Ya ya. kan? Sehingga beban itu kan dipikul oleh masyarakat sebagai konsumen. Pada satu sisi terjadi semacam perjanjian dalam tanda petik ya antara pelaku usaha A dan B supaya harga tetap tinggi. Oke. Nah, Itulah inilah tadi penimbunan tadi ya. Inilah yang akan kita tanyakan ke Prof. Profesor. Bagaimana sih sebenarnya itu? Apakah dibolehkan atau tidak? Nah, tapi sebelumnya kita ingetin lagi buat pendengar Kardopa, jangan lupa kalau mau interaktif bersama kita silakan di 0614521350. Dan untuk talk show kita di Opini Pagi hari ini bisa Anda saksikan live Facebook kita di Facebook Kardopa 994 FM atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Kita ke Profesor dulu nih. Ngomongin tentang persaingan usaha saat ini, Prof ya. Kita ngomongin tentang bagaimana kekiniannya persaingan usaha jika dikaitkan dengan keberadaan dan peran pelaku usaha. Kita lihat dari aspek hukumnya nih Prof. Baik, ya, terima kasih ya para pendengar. Nah, berbicara tentang persaingan usaha berarti kita berbicara tentang pelaku usaha. Pelaku usaha, benar. Bukan hanya pelaku usahanya, tapi perilaku pelaku usaha.
Oke, termasuk perilakunya ya? Ya, memang itu perilakunya ya, kondaknya gitu ya. Nah, perilaku usaha ini diawasi oleh undang-undang atau diatur oleh undang-undang. Nah, ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dan ada lembaga yang mengawasi perilaku pelaku usaha ini. Ya, tindakannya tadi dibilang Pak Peter, mereka bisa menaikkan harga, mengadakan perjanjian. Nah, hal-hal seperti itu dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5. Nah, ada lembaga KPPU tadi yang sudah disampaikan yang mengawasi tindakan mereka ini. Tetapi sebetulnya undang-undang ini kan secara hukum positif mencegah, ya kan? Jadi ada normanya ini kan untuk mencegah supaya mereka tidak melanggar undang-undang ini. Ketika mereka comply atau mentaati undang-undang ini, maka akan terjadilah persaingan yang sehat. Yang sehat kalau ya. ngikut ya Pak yang ngikut. Nah, kalau tidak ikut terjadilah persaingan usaha yang tidak sehat ya. Nah, persaingan usaha tidak sehat itu bisa dilakukan oleh satu pelaku usaha karena dia dominan mungkin di pasar, market share-nya tinggi, dia bisa mengontrol harga, bisa mengontrol pasokan, dan bisa menentukan ya supply and demand-nya, dan itu semua dibebankan kepada konsumen seperti dibilang Pak Peter tadi. Nah, dan bisa juga melalui perjanjian. Mereka sepakat nih untuk menaikkan harga. Tadinya mereka saling bersaing satu sama lain, melihat berapa harga yang dijual pesaing saya. Ya, dilirik, nah dia ikutin kan. Nah, lama-lama mereka bersekongkol, bersepakat. Ya. Nah, harga yang disepakati inilah yang akan membebani konsumen. Karena dalam prinsip persaingan atau di dalam prinsip kegiatan ekonomi pelaku usaha itu, kalau mereka mengadakan kesepakatan harga, biasanya itu pasti harga naik. Tidak mungkin mereka atau turun itu. Kita jual loh, kita dengan harga murah gitu. Mereka pasti naik nih harganya. Pasti harganya naik, dan harganya itu pasti naik jauh lebih mahal daripada ketika mereka bersaing. Dan itu bisa dirasakan oleh konsumen. Nah, itulah yang akan diawasi oleh undang-undang dan oleh KPPU sebagai pengawas persaingan usaha. Sehat. Ya. Prof, kalau kita melihat kenyataan di lapangan, di Republik inilah, persaingan usaha itu sehat atau tidak sehat? Nah, kalau kita lihat di lapangan, katakanlah kita melihat kasus-kasus yang dilaporkan kepada KPPU, cukup banyak. Cukup banyak itu ya. Tadi sudah disebutkan tentang minyak goreng tadi ya, salah satu contoh yang sangat viral dan dirasakan oleh masyarakat karena pada saat itu minyak goreng itu langka, harganya tinggi. Nah, jadi itu pemerintah sampai turun tangan itu. Ya kan? Nah, disinilah keunikan daripada undang-undang kita. Ada Undang-Undang Nomor 5 tadi yang mengawasi atau mencegah praktek monopoli. Tetapi manakala sampai terjadi hit seperti itu, pemerintah bisa intervensi gitu. Nah, itulah bedanya negara kita dengan negara lain. Ya, jadi kalau kita misalnya bandingkan di Amerika, persaingan usahanya itu sangat bebas. Ya, bebas, ya, dibiarkan bebas aja. Tapi sehat gitu. Ya? Bebas tapi sehat persaingan usahanya. Karena mempunyai orientasi atau ideologi yang berbeda. Sepanjang kalau di Amerika itu sepanjang konsumen itu dilindungi, makanya mereka consumer protection itunya mereka, goalnya mereka itu consumer protection. Kalau Indonesia itu consumer welfare, jadi mensejahterakan konsumen. Jadi ketika harga barang naik, langka, misalnya ini mau dekat Lebaran nih, ya kan? Ini mau dekat Lebaran nih, itu, ya, mau dekat Lebaran nanti jaga-jaga ini harga nanti akan naik nih, ya. Harga daging sapi naik, daging ayam naik. Daging ayam naik. Nah, kalau menurut persaingan usaha itu mestinya ya udah mereka bersaing, asal mereka bersaing tapi ya. Nah, ketika harga itu melonjak, nah pemerintah bisa intervensi karena tadi consumer welfare atau mensejahterakan masyarakat. Ya, gitu. Pemerintah dalam hal ini melakukan intervensi ke pasar, atau langsung misalnya memanggil pelaku usaha. Kenapa ini terjadi?
Nah, ada dua sisi yang harus dilakukan di situ ketika terjadi seperti itu. Yang pertama KPPU sebagai lembaga, dan yang kedua pemerintah langsung juga bisa mencari tahu ini masalahnya di mana gitu, ya kan? Jadi bertindak langsung ya, supaya ini keadaan itu pulih kembali, supaya masyarakat bisa mengakses barang tersebut, harganya juga wajar gitu, bisa terjangkau oleh masyarakat atau konsumen. Ya, menurut kacamata Profesor lah, pemerintah sudah nggak melakukan intervensi untuk kepentingan rakyat, atau sebaliknya pemerintah berpihak kepada pelaku usaha? Pelaku usaha. Nah, kalau dalam kasus-kasus yang sudah kita lihat, pemerintah langsung bertindak ya, seperti kasus minyak goreng itulah yang real ya, yang kita sudah lihat itu mereka langsung bertindak, dan KPPU juga langsung melakukan kerjasama dengan pemerintah tentang hal ini. Ya, tapi kan di pasar minyak goreng sekarang masih tinggi, Prof. Apalagi di Medan. Padahal kebun sawit kita cukup banyak. Medan ini kan yang sebenarnya kita penghasil ya. Tapi malah mahal di sini. Padahal kan sumber utama yang digunakan untuk minyak goreng adalah kelapa sawit atau juga kelapa. Nah, di Sumatera Utara kan banyak kebun sawit. Kenapa kok tinggi ya? Apa masalah? Nah, kalau itu kita bicara mengenai teori ekonomi ya. Jadi masuk ekonomi nih Pak. Ya. Jadi hukum persaingan itu ada kaitannya dengan hukum ekonomi ya, ada ekonomi. Jadi itu berarti kan ada supply and demand. Nah, itu harga akan ditentukan oleh itu. Makanya pemerintah juga harus bisa memonitor, karena ada juga aturan pemerintah tentang harga eceran tertinggi kan. Head ya. Nah, Prof, dalam persaingan usaha ada perilaku dari pengusaha, katakanlah ya. Kebanyakan yang kita lihat di lapangan terjadi persaingan itu karena mungkin faktor geografi, ya kan. Kemudian faktor-faktor lain lah. Selama ini, Prof, faktor geografi apakah menentukan? Iya, menentukan sekali faktor geografis. Maksudnya apa? Kalau misalnya di daerah itu katakanlah satu produk, dan di daerah itu produk tersebut disuplai dari daerah lain. Sudah barang tentu ketika katakanlah Papua ya, nah Papua gitu, ya ingat semen, kasus semen ya, semen itu di sana kan harganya mahal sekali, ya, atau bensin ya, nah bensin, BBM. Sebelum ada keluar peraturan pemerintah yang menyamaratakan itu, ya di sana kan itu. Kenapa? Di tiap daerah itu punya harga sendiri. Harga sendiri, iya. Makanya jadi ketika Pak mantan presiden yang sebelumnya itu membuat peraturan, jadi disamaratakan kan harga bensin sehingga di sana juga bisa terjangkau gitu, tidak terlalu mahal. Prof, kita terima telepon dulu sebentar ya, Prof. Ya, silakan. Kardopa, selamat pagi. Opini Kardopaku berani tampil beda. Selamat pagi Opini Kardopa. Dengan Pak siapa ini? Pak siapa ini Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Peter sehat? Sehat. Siapa ini? Kuswanto. Oh, bagus. Silakan Pak Kus, apa yang mau ditanyakan atau mungkin ada unek-unek mau disampaikan? Ya, mau disampaikan terkait persaingan bisnis nih. Izin Profesor. Ya, Pak Kuswanto, selamat pagi. Assalamualaikum, sehat. Sehat. Ini tentang persaingan usaha. Bagaimana pemerintah menyoroti tentang ini masalah beras? Ya. Ya kan? Yang sedang membooming tadinya, ini beras luar, Bang Peter. Iya. Nggak usah sebut merek kan gitu kan? Iya. Beras luar udah tau lah, yang ada yang dari Pakistan dan lain sebagainya kan gitu kan. Nah, kenapa pemerintah membiarkan kan begitu kan? Sementara beras lokal atau petani lokal kita itu kan harus kita berdayakan, sejahterakan kan gitu kan. Iya. Nah, sementara pemerintah memberikan subsidi pupuk, menyalurkan pupuk, ada yang secara gratis, ada yang disubsidi kan gitu. Sementara produk luar masuk terus kan gitu kan. Impor terus ya. Ya? Impor terus. Nah, diimpor terus kan gitu. Realitanya di lapangan, masyarakat selaku konsumen itu banyak lebih memilih
beras luar. Ya. Alasannya apa? Mereka bilang murah. Oke. Gitu. Nah, padahal beras yang dari luar itu kalau kita lihat kualitasnya sangat, ya kita bilang ya terus terang buruk lah kan gitu. Nah, dan itu memang bervariasi kan gitu kan. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan kita, ketegasan pemerintah di sini di mana? Oke. Ketegasan Kenapa tidak pemerintah ya. berani memberantas atau menutup keran dari pintu-pintu yang ingin masuk Impor tadi gitu ya. kan? Oke. Nah, Itu saja. kalau ya, Ada lagi? ya mungkin itu saja. Sekian dulu, nanti kalau ada saya ingin apa lagi gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Kuswanto. Waalaikumsalam. Prof, memang menarik ya pertanyaan Pak Kus tadi. Tentang Realita beras memang menunjukkan banyak import yang masuk ya Pak ya. yang masuk, khususnya beras, dan juga katakanlah kebutuhan masyarakat yang lain. Oke. Proteksi pemerintah terhadap apakah lokal maupun impor, menurut Prof itu gimana? Karena mungkin gini, karena impor kan ada cuannya. Cuannya lebih gede kayaknya. Atau kita terima dulu satu lagi nih, Pak? Oke, kita terima dulu ya Prof. Oke. sorry. Terputus. Silakan kembali di 4521350. Kita masih terima nih. Kardopa, selamat pagi. Opini Kardopatku berani tampil beda. Selamat pagi Desiko. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Profesor. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Pagi, Pak. Ya, dari Sofyan ini. Pak Sofyan ya. Silakan Pak Sofyan. Ya. Jadi kita membahas tentang KPPU. KPPU ya. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Iya. Kalau dikatakan pengawas ini, sebelum ada KPK itu ada KPK, PN, ada KPPU, ada Ombudsman. Cuma berbeda fungsinya saja. Iya. Semua pengawas. Kalau KPK, PN ini kan Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara. Tapi entah siapa yang pengawasnya. Entah kemana orangnya, kan begitu. Dan juga KPPU. Oke. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Itu kan independen, tidak bisa diintervensi. Betul. Benar. Kemana mereka? Ombudsman juga. Ombudsman itu kan juga pengawas di bidang publik. Iya. Kemana mereka? Independen juga ya kan? Independen juga. Kok pada diam? Mereka makan gaji, tapi nggak ada yang diawasi. Oke. Contoh, seperti minyak goreng tadi yang dikatakan. Itu head ditulis di labelnya tuh. Head 15.700. Harga eceran tertinggi. Kenapa bisa dijual 17.000? Oke. Ini kemana KPPU ini? Apa yang diawasinya? Kalau sudah head itu ya head saja. Jangan lagi ada headnya lagi. Cari untung. Bukan head lagi hot. Udah panas dia. Udah panas ya minyaknya. Jadi kemana nih KPPU? Katanya Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Usaha apa yang diawasinya, Pak? Oke. Nah, tolonglah pekerjakan itu orang KPPU itu diawasi, apalagi seperti Bapak bilang tadi sebentar lagi Ramadan, masuk lagi Lebaran, harga pasti melonjak. Ini kemana mereka gitu? Baik. Nah, kemana mereka? Tolong diawasi lah Pak. Jadi jangan nanti masyarakat itu kacau balau. Kalau memang harga itu sudah dibakukan head saja Pak. Jangan lagi hot. Terima kasih. Selamat pagi Pak semuanya. Oke. Jangan head jadi hot Pak. Iya. Prof, ada dua Pertanyaan. Pendengar kami yang menyampaikan pertanyaan. Silakan Prof. Baik, terima kasih. Pak Kuswanto dulu ya. Nah, jadi begini para pendengar tentang impor ya. Kita tahu bahwa sekarang itu pasar itu terbuka gitu ya, pasar global lah ya. Jadi terutama kita ASEAN itu memang harus barang itu udah bebas keluar masuk ya. Nah, oleh karena itu pemerintah mengikuti kebijakan atau aturan yang tentang harus bebas ini ya. Nah, tapi kalau misalnya itu datang dari negara-negara yang di luar ASEAN ya, pemerintah masih bisa memberikan kebijakan untuk bagaimana supaya produk dalam negeri itu lebih diutamakan. Nah,
Tapi dalam proses persaingan, ketika pemerintah membuka keran seperti itu, juga harus mengawasi tentang harga yang akan masuk. Semestinya begitu, ya. Sehingga harga kita itu bisa lebih kompetitif di dalam. Ya. Harga bisa bersaing. Harga bersaing gitu. Karena seperti disampaikan oleh Pak Kuswanto tadi bahwa beras dari luar harganya lebih murah. Harganya lebih murah. Nah, sudah secara otomatis konsumen itu akan mencari atau murah. Itu udah nalurinya seperti itu, ya. Makanya kalau ada diskon di mana itu pasti, atau di mall-mall atau di hypermart gitu, itu ibu-ibu langsung lari itu. Padahal udah tahu kita diskon itu gimana ya Pak? Iya. Ada diskon itu kan, ya, mereka berlari-lari ke situ. Padahal harganya udah itu trik sebenarnya. Nah, itu saya jumpai juga itu. Ya. Pernah saya pergi ke satu pasar modern menyampaikan hal itu. Harusnya ini jangan dilakukan, saya bilang gitu. Karena dinaikkan dulu. Iya, baru di diskon. Sebenarnya harga hampir sama itu. Sama. Iya, itu kenyataan seperti itu ada. Trik. Itu strategi namanya. Jadi bahasa halusnya strategi. Strategi marketing ya Pak. Strategi marketing. Nah, seperti itu. Jadi pemerintah memang harus mengutamakan pasar dalam negeri. Iya, tapi Prof, menjadi pertanyaan. Apa yang dilakukan pemerintah terhadap masalah yang seperti disampaikan oleh Pak Kuswanto tadi? Apa tindakan dari pemerintah untuk mengatasi ini? Ya, kebijakannya harus ini seperti yang pernah dilakukan presiden sebelumnya tentang misalnya nikel ya. Iya. Nikel kan itu kan langsung berani mengambil kebijakan ekspor gitu kan. Nah, berarti kan seperti itu kan bisa juga dilakukan. Iya, tapi realitanya kan ada juga yang ekspor, padahal kan pada saat itu ditentukan tidak boleh. Tapi ada juga kan. Ya, itu praktek. Jadi praktek di lapangannya bela-bela nih. Nah, makanya itu perlu pengawasan itu kan. Itu perlu ada lembaga pengawasan itu. Makanya balik ke Pak Sofyan tadi, kemana pengawasan yang diawasi nih? Nah, jadi bicara mengenai pengawasan, lembaga ini kan independen tadi. Independen. Tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk DPR atau presiden, terutama di dalam memutuskan kasus-kasus persaingan usaha. Ya. Tapi lembaga ini juga kan terbatas personilnya. Nah, ya kan? Jadi kita ini kan 13.650 pulau ya. Di mana terdapat hampir 250 juta penduduk. Nah, dari 38 provinsi ini KPPU itu sekarang ini kalau tidak salah itu ada perwakilannya itu di 7 tempat ya, termasuk di Medan ini ada nih. Nah, semoga yang di Medan itu bekerja mereka dengan maksimal untuk terutama untuk di Lebaran nanti nih. Iya, biasanya kan kalau mau perayaan hari besar ini pemerintah suka terjun langsung ke pasar-pasar ya. Untuk sidak ya Prof ya. Nah, itu salah satu upaya dari dilakukan pemerintah ya. Itu salah satu upaya yang dilakukan pemerintah. Jadi kita berharap terutama untuk Lebaran ini supaya harga-harga itu ya wajar lah. Tetap stabil lah, jangan sampai naik melonjak sehingga sudah ekonomi sulit, harganya naik. Wah, kita mau Lebaran nanti nggak bisa ini dengan. Tapi Prof, dalam pengawasan ada KPPU. Orang-orang yang dipilih untuk duduk di lembaga ini adalah orang-orang yang kita harapkan bisa membela kepentingan-kepentingan publik. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang di dalam itu kan dalam tanda petik Prof, mereka masuk ke sana kan atas pilihan seseorang. Atas restu. Nah, pendapat Prof gimana? Kalau atas restu itu enggak eksplisit ya. Jadi maksudnya restu siapa ini Pak? Makanya itu karena mereka mencalonkan diri, mendaftar, mengikuti proses rekrutmen sampai mereka dinyatakan terpilih, perlu sampai di DPR kan dilakukan fit and proper test kan di sana. Nah, setelah itu nanti baru ditetapkan oleh presiden orang-orang tersebut. Ya. Jadi jangan dipakai kata orang-orang titipan. Orang titipan jangan. Kadang-kadang kecenderung masyarakat melihatnya ke situ. Dia karena begini ya, mana mungkin. Benar. Membela kepentingan masyarakat. Seperti kata Pak Sofyan tadi, ini kemana Pak? Yang diawasin siapa? Karena udahlah di mana pengawas itu. Ya, yang sejauh ini mereka mereka tetap melakukan pengawasan. Ya.
Ya, Prof, ada hal yang mungkin kita balik ke apa yang saya sampaikan tadi terhadap persaingan usaha. Kasus minyak goreng. Yeah. Kalau saya nggak salah, Prof sempat dimintakan sebagai saksi ahli ya. Kok tahu? Pak Peter banyak ininya Pak. Prof. Iya kan? Apa yang menjadi saran Prof pada saat kasus itu terjadi? Tapi saya melihat pemerintah hanya, katakan bukan pemerintah, tapi KPPU hanya memberikan sanksi berupa membayar terhadap perusahaan-perusahaan yang nakal. Prof menyarankan apa waktu itu? Kita, sebagai saksi ahli ya, tadi. kita kan menjalankan fungsi kita untuk menyampaikan bagaimana pendapat kita tentang kondisi itu. Artinya bahwa kondisi itu memang harus dipulihkan, bahwa produk itu harus bisa diakses oleh masyarakat dengan harga yang wajar. Ya. Sehingga kewajaran itu kira-kira ditaati nggak ya oleh para pengusaha minyak goreng ini? Nah itu dilihat di lapangan ya. saya kan pemerintah kan berhak ada range antara atas dan bawah, seperti tiket kan begitu. Ya. Pihak Batas perhubungan bawah, menentukan batas batas atas, batas bawah. Nah, tiket pesawat sekarang juga kan? Apakah itu dipenuhi nggak oleh para pengusaha ini? Atau memang rakyat harus terima apa adanya, apa yang ditentukan oleh para pengusaha? Jadi kembali kepada itu ya, mekanisme pasar tadi ya, pada mekanisme pasar. Karena harga itu memang bisa naik ketika permintaan tinggi. Ya kan. Misalnya mau lebaran ini lah ya. Seperti lebaran nanti kan ini udah pasti itu harga naik. Ya. Cuman kita harus mengawasi jangan sampai kenaikan harga itu memang sangat eksesif atau berlebihan gitu ya. Sehingga masyarakat sampai mau buka dompetnya, loh kok mahal banget gitu. Nggak jadi nih. Ini lebaran jadi kurang meriah ini jadinya. Meriah udah apa adanya aja lah. Apa adanya aja lah, seperti biasa-biasa tanpa ada makan daging misalnya itu. Tapi Prof, apakah sanksi yang diberikan hanya bentuk membayar atau memang ada sanksi? Ada sanksi yang lainnya bisa gitu ya? Misalnya kurungan atau apa terhadap pengusaha yang nakal. Benar Pak. Nah kalau sanksinya itu memang administratif denda gitu, ya, itu yang atur di undang-undang. Jadi kita bisa nggak boleh kita menambahkan sanksi yang lain yang sudah diatur dalam undang-undang. Ya, jadi kalau dia terbukti melanggar pasal tertentu, sesuai dengan ketentuan pasal itu dilihat sanksinya sesuai dengan itu. Ya. Tapi bagaimana pula dengan apa yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen? Kan konsumen berhak dong untuk mendapatkan apa yang sebenarnya diinginkan. Sehingga perlindungan konsumen itu memang jelas. Gimana Prof? Ya, hak konsumen juga diatur dalam Undang-Undang 8 99 ya. Jadi dia punya hak untuk mengakses atau membeli barang yang ada yang tersedia dan harga yang tertera, dan juga ingredients atau isi dari produk itu ya sesuai dengan harga dari barang itu dan kualitas daripada barang itu. Konsumen mendapatkan itu. Nah, konsumen juga harus punya kewajiban juga membaca tentang isi daripada produk itu. Ya, jangan sampai salah juga ya. Ya berarti temuan-temuan di lapangan ini kalau kita bawa ke KPPU dalam pandangan Prof, kira-kira bisa selesai nggak? Kalau dilaporkan ke KPPU tentang persaingan usaha, jadi ini harus dibedakan tentang perlindungan konsumen sama persaingan usaha. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Jadi kalau persaingan usaha, KPPU pasti merespon dan menindaklanjuti sepanjang bukti-buktinya itu juga cukup kuat untuk itu. Ya. Pasti di follow up sama KPPU. Ya. Tapi ujung-ujungnya hanya denda administrasi tadi. Ya, denda administrasi ini juga merupakan satu bukti bahwa sudah dilakukan penegakan hukum, dan itu menjadi pelajaran bagi perusahaan-perusahaan lain juga. Supaya tidak bermain, tidak nakal ya. Tidak nakal, tidak melakukan hal-hal seperti itu. Baiklah. Nanti Prof kita lanjut lagi obrolan kita untuk pagi hari ini. Pendengar Kardopa jangan kemana-mana, pastikan station terus di 99,4 FM atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Stay tuned. Kardopa Radio FM
untuk tetap jadi nomor 1 Talk Radio Medan. Masih menghadirkan narasumber kita ada Bapak Profesor Dr. Djurudin Silalahi SHLLM, Guru Besar Hukum Universitas Pelita Harapan dan juga Ketua Program Studi Hukum UPH Kampus Medan ya. Masih bersama Pak Peter juga nih. Selamat pagi Pak Peter, selamat pagi Prof. Kita masih lanjut lagi obrolan kita Prof. Jangan lupa juga pendengar Kardopa untuk saksikan live TikTok kita di TikTok radiokardopa.kdg dan juga live Facebook kita di Facebook Kardopa 994 FM. Prof, kita lanjut lagi nih Prof, ngomongin tentang bagaimana dengan kategori persaingan usaha yang tidak sehat nih Prof. Di lapangan yang kita lihat banyak sekali nih kayaknya persaingan usaha yang saling jegal sana jegal sini. Bisa masuk kategori persaingan yang tidak sehat itu ya Prof ya? Iya. Di dalam undang-undang ada banyak pasal yang mengatur tentang tidak sehat itu ya. Jadi saya bahasakan dengan bahasa sederhana aja. Yang di dalam pasal 4 itu ada tentang perjanjian oligopoli namanya. Jadi mereka dilarang melakukan praktek oligopoli. Jadi kalau ada 2 atau 3 perusahaan, mereka sama-sama mengadakan perjanjian untuk menetapkan harga jual, seperti itu. Ya. Terus ada yang monopoli, ada yang posisi dominan, ya. Ada oligopsoni, ya. Jadi kartel, ada yang jual rugi, ya. Ada larangan-larangan itu. Jadi kalau di definisinya itu dikatakan dia dilarang melakukan persaingan usaha tidak sehat. Nah, persaingan usaha tidak sehat itu bisa dilakukan dalam perbuatan curang, perbuatan melawan hukum, persaingan tidak sehat gitu. Ya, itu ada kategorinya seperti itu. Oke, masing-masing ada kategorinya ya, iya. Prof ya. Nah, inilah yang diawasi dan perilaku inilah, jadi saya katakan perilaku karena memang itu perilaku sama dengan behavior daripada manusia. Perilaku tadi. Perilaku mereka dalam menjalankan kegiatan usahanya itu. Ya. Nah, karena topiknya ini mengenai kekinian, ya, jadi saya mungkin bisa menyampaikan yang terkekiniannya itu apa? Ya, Prof. Persaingan kekinian itu sekarang. Kalau tadi apa yang kita diskusikan itu adalah pasar tradisional. Pasar tradisional. Ya, pasar konvensional, bukan tradisional, konvensional. Nah, sekarang itu kan sudah ada pasar digital. Ya. Nah, nih yang muda-muda kan kalau mau belanja online, Prof. Belanja online, cepat itu e-commerce-nya. Ya kan? Nah, itu sekarang banyak juga itu terjadi di sana hal-hal yang ya harus diawasi lebih teliti juga. Nah, terkait tadi seperti belanja online, sekarang ini kan lagi menjamur Prof ya. Sampai-sampai kita lihat pasar tradisional saat ini itu sudah mulai mau gulung tikar nih Prof. Nah, betul. Ya kan? Iya. Pengaruh dari pasar online tadi yang harganya lebih murah, terus juga bisa ya kita nggak kemana-mana tinggal pesan cet nyampe gitu ya kan. Iya. Nah, ini gimana nih Prof? Nah, itu undang-undang ini juga ya bisa mengawasi itu tapi kurang lengkap. Karena itu karakternya itu dari pasar konvensional dengan pasar digital itu beda dia, berbeda. Nah, kalau di pasar konvensional kan mata rantainya itu kan agak panjang tuh, mata rantai supply-nya itu, produknya itu sampai di retailer itu kan agak panjang. Nah, kalau digital ini kan dia cepat dia, maksudnya tidak dari produsen bisa langsung nitip ke platform itu supaya barangnya itu atau produknya itu dijual di situ. Ya. Jadi sekarang kita istilahnya kan pakai platform. Nah, di platform itulah para supplier mereka menginginkan supaya produknya itu di listing di situ. Ya, listing di situ sehingga nanti kita ini lihat buka di platform tersebut ada produk yang kita inginkan, kita tinggal buka gadget HP kita kan pencet ke satu provider, ya langsung kita minta untuk kita cocok dengan harga itu, kita kebutuhan kita perlu memang kita itu butuhkan langsung terkirim. Tinggal sat iya, cepat langsung datang kan. Ya, jadi simpel aja, makan siang aja kita nanti bisa kan langsung kita nggak kemana-mana. GoFood kan, ya, atau GrabFood ya, misalnya gitu ya. Iya. Nah, itu sekarang yang perlu diawasi lebih teliti atau perlu diatur dengan undang-undang yang khusus tentang itu pasar digital. Ya. Walaupun kita sudah ada misalnya di dalam peraturan
Permendak itu mengawasi e-commerce juga sudah ada. Tapi perilaku dalam persaingan itu masih belum cukup. Perilakunya ya, Prof? Perilaku untuk mengatur perilakunya itu. Okay. Jadi pasar digital ini sangat unik sekali soalnya. Ya, Prof, belum lagi kan mereka sudah ada undang-undang. Ya. Tapi kenapa masih terjadi pelanggaran? Apa masalah? Itu tadi. Apakah kita harus kembali ke perilaku atau memang harus ada proteksi yang ketat terhadap masalah ini? Contoh kasus mungkin pernah terjadi pada salah satu katakanlah platform yang cukup terkenal. Kita nggak usah sebut nama lah. Iya, tahu. Mulai dari S itulah. Iya kan? Itu kan masuk ke wilayah KPPU kemarin kan? Karena menjual barang itu apakah terjadi pat gulipat antara katakanlah si perusahaan itu tadi, atau memang karena punya celah sehingga dia melakukan itu. Gimana, Prof? Ya, jadi bicara tentang perilaku ya tergantung kepada yang bersangkutan kalau kita bicara perilaku. Artinya apa? Ketentuan undang-undang secara normatif itu sudah ada. Sudah diatur. Sudah diatur. Yeah. Ya. Jadi kita tidak bisa memaksa orang untuk benar-benar dia taat gitu. Karena kita kan bukan seperti polisi, negara kita kan bukan negara polisi yang terus standby jaga orang gitu. Enggak, bukan seperti itu. Tapi kan undang-undang itu kan ada daya paksanya, Prof. Ya makanya, jadi daya paksanya itu dilaksanakan ketika dia ditegakkan dan disitulah diberikan sanksi. Ketika sanksi itu dikenakan kepada si pelaku, maka dengan demikian nanti apa efeknya itu kepada yang lain supaya mereka tidak melakukan itu. Tapi undang-undang ini kalau kita baca lebih detail, sebetulnya dia mencoba mencegah. Ya, undang-undang ini kan mencegah dan KPP itu juga tugasnya salah satu untuk mencegah praktek monopoli itu. Jadi kalau dibaca di definisi KPP itu apa gitu, ya KPP itu apa tugasnya apa untuk mencegah. Nah oleh karena itu sekarang KPPU itu membuat apa yang disebut dengan pedoman compliance, jadi taat itu. Jadi KPPU sekarang mengendorse kepada perusahaan-perusahaan untuk melakukan comply dengan undang-undang ini, membuat pedoman di perusahaan masing-masing sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ketika mereka comply, nah mereka otomatis mengikuti undang-undang ini kan, ya tidak melakukan persaingan usaha tidak sehat. Ya, jadi beberapa kalau misalnya diikuti media sosial, sudah beberapa perusahaan yang melakukan ini dengan pendampingan dari KPPU. Oke. Ya. Kita angkat dulu Pak, telepon. Kardopa, selamat pagi. Pagi, Kardopa yang hebat. Oh, selamat pagi. Dengan siapa ini? Om? Masa nggak ada? Om Telolet, Om. Kalau acaranya apa? Opini yang biasa. Terus cepat kali. Oh, coba. Iya, oke. Om coba. Oke. Silakan. Ya. Jadi begini ya. Selamat pagi semuanya, Bapak Profesor. Selamat pagi, Pak. Pak Peter dan Ibu Desi sendiri ya. Ibu ya. Manggilnya biasanya nggak Ibu? Orang banyak nih. Boleh lah sekali-sekali. Orang eksternal. Boleh lah sekali-sekali. Iya, oke, ya kan? baik. Oke, lanjut. Pak Jawa. Kalau di acara internal, baru Desi. Oke, siap. Silakan lanjut. Jadi begini Pak ya, kita ambil pandangan yang sederhana saja. Memang pemerintah suka impor. Oke. Tadi sudah disenggol-senggol juga tadi kan? Iya, impor. Apa? Karena cuannya lebih banyak ya. Seperti Menteri Pertanian. Impor beras, impor gula, impor bawang putih, ya kan? Apa yang nggak impor negara kita ini? Coba sebutkan satu, Pak. Apa yang nggak impor? Oke. Ada istilah dulu, mulai dari telapak kaki sampai rambut kepala, impor semua. Sepatu buatan luar, ya kan? Kaos kaki buatan luar. Tapi kan sekarang pemerintah lagi menggalakkan cintailah produk Indonesia. Ya, tapi realisasinya gimana? Oke. Sampai ke minyak rambut buatan luar, impor. Oke. Sampai parfum, impor. Jadi kalau ditanya apa yang nggak impor di negara kita agak paling mungkin pisang ya.
Ya Pak Profesor, pisang nggak impor kita ya. Pisang kelapa nggak import kita. Pisang, kelapa. Ada juga loh pisang dari Filipina. Dari Filipina pisangnya. Pepaya Filipina ada. Ya tapi kan nggak impor. Durian Bangkok. Durian Bangkok no. Durian aja ada yang import. Durian Bangkok. Jangan kita cerita apel lah. Oke. Ya. Pertanyaannya Opo coba. Nah, pertanyaannya apa ini Om coba? Pertanyaannya ya. Saya sudah kusenggol tadi. Apa tuh? Kenapa? Ini menurut itu versi aku, tapi versinya Bapak Profesor kan belum bunyi. Ya, oke. Kenapa? Kok departemen kita, terutama departemen yang menyangkut dengan bidang ekonomi, lebih suka impor daripada ekspor? Tadi sudah secara apa kita sudah bilang karena impor banyak ini itunya kan. Kalau supaya jangan impor, kalau kita ekspor, maunya beras sudah dicukup untuk dalam negeri, nggak perlu impor lagi, ya kan? Apa yang didapat dari Kenapa ketawa? Ya. Ya kalau semuanya sudah pertanian sudah nggak perlu impor lagi, ya tentu ya sudah ngerti lah kita kan. Memang lebih suka impor. Ya. Tapi itu jawaban saya, kita belum tahu apa jawaban Bapak Profesor kita. Kita tunggu ya, jawaban kan? Profesor. Kemudian satu lagi. Apa itu? Mengenai tadi yang disenggol juga, mengenai pasar sekarang ini kan udah online semua. Iya itu tadi. Online semua, mengakibatkan pasar-pasar konvensional atau tradisional udah sepi sekarang. Iya benar. Coba Mbak Dia lagi. Bu Desi itu coba datang sekali-sekali ke pajak apa namanya? Petisa aku pernah. Iya udah sepi. Udah banyak yang tutup pun toko-tokonya. Jadi kasihan lah. Mereka tuh, semuanya pada mukanya buram semua. Tanah Abang, ini Jakarta ya. Coba, Jakarta juga Tanah Abang. Oke, Om coba, itu saja. Jadi ini juga pertanyaan Pak Profesor, bagaimana untuk mengantisipasi hal ini supaya jangan berkepanjangan? Itu aja Pak Profesor. Terima kasih ya. Terima kasih Om coba. Ya, terima kasih sudah ikutan bergabung. Nah, ini semua dampak dari dibukanya keran impor. Dari segala penjuru masuklah ke Indonesia, membuat pasar dalam negeri itu lesu, lemah, dan akhirnya mau tutup. Seperti kasus tekstil. Tekstil ya benar. Perusahaan tekstil terbesar tuh kan. Harus mem-PHK besar-besaran. Ya, jadi bicara tentang pasar dalam negeri, memang itulah harapan kita yang harus diperkuat. Ya, itu memang harus dilakukan oleh pemerintah, dan pemerintah juga melakukan komitmen untuk itu. Ya, dalam kenyataannya ya karena memang dibuka, ya itu kita nggak bisa batasi lagi kalau nggak ditentukan satu kebijakan khusus untuk itu. Bisa nggak pemerintah melakukan itu? Bisa jawabannya Prof. Ya bisa, maksudnya dia bisa melakukan itu, ya karena kenapa? Dengan alasan dia mau melindungi atau mengembangkan produk dalam negeri. Ya. Tetapi kita tidak bisa memungkiri dengan perkembangan teknologi, perkembangan ekonomi global, yang arus barang itu sudah begitu cepat, ya, borderless namanya, borderless, tidak ada hambatan lagi. Nah ini memicu memang barang-barang luar negeri itu atau asing bisa masuk ke dalam negeri, ya, terutama misalnya garment lah misalnya gitu. Itu kemarin kalau nggak salah satu kebijakan pemerintah kan yang menutup untuk monja-monja itu Pak, produk luar negeri kan, sempat di. Ya itu kan barang bekas. Tapi kan itu dari luar negeri Pak, nggak boleh masuk. Tapi kan persoalan utama adalah barang-barang yang non bekas itu masuk. Nah, yang bekas ini juga menggerogoti pasar, karena barang yang bekas itu dia masih berkualitas dan bermerek, bersaing, branded, ya. Di dalam negeri itu masyarakat kita malah milih itu, ya, milih itu. Nah, jadi bicara tentang
perilaku konsumen juga kita memang nggak bisa paksa konsumen harus membeli barang dalam negeri ketika sudah diperhadapkan di dalam ada pilihan gitu. Nah, kita nggak bisa paksa ya, misalnya mau belanja di pasar Petisa atau mau belanja di pasar online atau pasar modern lah, nggak usah online, pasar modern kan. Nah, pasar modern itu kan dia udah pakai AC, semua tersedia, nyaman, terus harganya udah fix. Nah, kalau ke pasar Petisa nanti mungkin masih tawar-tawaran lagi. Nah, jadi konsumen yang sudah semakin berpendidikan dan dia melek gitu tentang persaingan, dia mungkin ya saya langsung aja ke sana, bersih, nggak keringatan, nggak panas gitu loh. Nah, itu perilaku konsumen. Oke. Apa saran Profesor terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat terkait dengan persaingan usaha? Persaingan usaha ini, Prof. Nah, saran saya sebetulnya simple, yaitu pemerintah harus mengambil komitmen untuk. Jadi berarti pemerintah dan negara harus hadir. Harus punya hadir. peranan penting berarti. Peranan penting. Jadi maksudnya dia harus membuat satu kebijakan untuk bagaimana supaya produk dalam negeri itu supaya bertumbuh. Memang kita sudah digalakkan melalui UMKM itu ya. UMKM. Tapi secara spesifik memang harus ada keunggulan kita itu harus ditingkatkan lah. Ya, supaya jadi bisa berarti bersaing. Prof, negara dalam pandangan Prof belum hadir atau masih setengah hadir atau bagaimana? Pemerintah sehingga terjadi masalah ini. Ya, harus peran pemerintah saat ini ya Pak ya? Harus ditingkatkan lah. Harus ditingkatkan. Ya, tingkatkan. Masih setengah berarti Pak? Harus ditingkatkan gitu ya. Berarti masih setengah Pak ya? Oke. Nah, persaingan usaha Prof, tentu ini juga akan melibatkan konsumen. Sementara kan ada Undang-Undang Nomor 8 tentang perlindungan konsumen, memproteksi konsumen. Apakah dalam praktiknya itu bisa terjadi, Prof? Perlindungan konsumen itu apabila terjadi persaingan usaha, apakah konsumen bisa terlindungi? Sebetulnya dalam konteks ini konsumen itu sudah terlindungi, ya. Ketika mereka bersaing, ya, dengan sehat, maka harga yang akan keluar itu diperhadapkan kepada konsumen adalah harga persaingan itu. Dan harga itu pasti harga yang wajar yang terjangkau oleh konsumen. Nah, di situ konsumen dilindungi. Nah, bicara dengan perlindungan konsumen, yaitu produk itu memang ketika itu dibeli sesuai dengan harga yang tertera, kualitasnya harus memang seimbang sesuai dengan harga tersebut. Ya. Nah, kalau misalnya produk itu katakanlah misalnya expired, ya, akhirnya ketika dimakan itu jadi sakit orang bersangkutan atau jadi biduran misalnya atau alergi, ya, misalnya dikatakan di dalam produk ini tidak ada zat pewarna misalnya, ternyata ada zat pewarna, nah itu konsumen dirugikan dan itu bisa mengajukan upaya hukum. Kalau kita melihat ke sektor yang lain, karena Des habis talk show ini Prof harus berangkat balik ke Jakarta langsung. Dalam hal tiket Prof, gimana? Penentuan tiket penerbangan. Ini kan persaingan bisnis tiket nih, Prof. Ada ketentuan tentang batas bawah dan batas atas. Batas atas, oke. Dipatuhi nggak itu kira kurang lebihnya oleh maskapai penerbangan? Ya, namanya persaingan, mereka bersaing untuk Ini salah satu keluhan tingginya harga tiket pesawat karena tak ada saingan katanya. Nah, itu. Ini kan karena mungkin kita punya yang besar itu tahulah namanya apa, dia punya peran maskapai apa tahulah Prof ya kan. Jadi kayak nggak ada persaingan bisnisnya nih. Nanti masuk maskapai dari luar kemarin ada kan, nggak beroperasi lagi. Ya, jadi yang penting itu pemerintah punya kemauan untuk membuka operator baru masuk. Kalau itu nggak dibuka, ya harga tidak akan turun. Tidak akan turun, benar Prof. Dan itu kan udah terjadi di tahun waktu pertama kali undang-undang ini ada, yang disorot pertama kali adalah tiket penerbangan waktu itu. Sehingga waktu itu harga tiket itu jauh turun, ya. Dan sekarang mulai lagi nih, balik lagi. Naik lagi nih. Karena itu tadi maskapai yang menjadi operator terhadap penerbangan itu kadang-kadang menyalahi apa yang sudah ditentukan oleh Kementerian Perhubungan misalnya, melanggar. Tapi sanksinya, ya gimana Prof ya? Apakah memang di Republik ini cenderung pengusaha-pengusaha yang besar dalam tanda petik terlindungi
Atau memang mereka melanggar pun tidak bisa diseret ke proses hukum, gimana ya? Ada dibawa ke proses hukum, ada dibawa ke hukum. Jadi KPPU sudah melakukan itu di dalam tiketing, di beberapa putusannya ada. Jadi kan ada. Oke. Berarti itu bisa dijadikan acuan sebenarnya. Ada keputusan. Iya. Istilah hukumnya apa ya? Saya lupa. Istilah hukum yang mana ini, Pak? Ya, terhadap keputusan yang sudah diambil. Iya, maksudnya dia dinyatakan dia melanggar undang-undang, dia diberikan sanksi. Novum atau apa ya? Bukan novum. Jadi pokoknya dia terbukti melanggar secara sah dan meyakinkan pasal tertentu, ya diberikan sanksi sesuai dengan pasal yang dilanggar itu. Oke. Jadi berarti ada. Ada. Jadi kan gini Pak, sekarang ini kalau mau ke Jakarta aja orang milih muter, transitnya di luar negeri dulu, biar harganya agak murah. Berangkat dulu ke luar negeri baru Jakarta Pak. Biar harganya nggak dapat harga murah. Jadi kalau harga yang lokal tinggi. Nah, disitulah persaingan usaha yang kadang-kadang tidak sehat ya. Mengakibatkan yang rugi kan masyarakat, konsumen. Ke depan, Prof, apa yang bisa kita lakukan sehingga persaingan usaha ini berjalan secara baik dan juga konsumen ataupun masyarakat terlindungi? Nah, yang paling cepat bisa dilakukan adalah melakukan sosialisasi tentang undang-undang ini kepada pelaku usaha. Jadi supaya pelaku usaha juga melek gitu ya, dan bisa mentaati. Karena KPPU sudah melakukan pedoman compliance namanya. Nah kalau itu diikuti, otomatis persaingan itu akan berjalan seperti persaingan sehat. Persaingan sehat akan berjalan. Dan otomatis juga konsumen dilindungi. Pasti. Itu salah satu mata rantainya akan terjadi seperti itu. Iya. Dan Profesor optimis itu bisa dilakukan. Kita harus optimis. Hidup ini harus optimis. Walaupun di depan penuh banyak rintangan. Iya. Rintangan itu harus dilewatin. Harus kita lewatin ya, Prof ya. Oke, baiklah. Pak Peter, waktu kita tidak banyak lagi, mungkin ada yang pengen disampaikan pagi hari ini? Cukup, Prof, silakan. Sebagai penutup kita sebelum kita akhiri talkshow kita pagi hari. Ya. Closing statement adalah Undang-Undang Nomor 5 ini kiranya diperhatikan oleh para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya itu supaya masyarakat terlindungi, mendapatkan harga yang wajar sesuai dengan konsep persaingan usaha, yaitu antara supply and demand. Jadi ini menjadi harapan kita ya. Dan KPPU sebagai lembaga persaingan usaha pengawas juga melakukan perannya ke depan lebih lagi untuk menegakkan undang-undang ini. Benar. Ya. Biar lebih ini lagi ya Prof ya. Oke. Biar nggak jadi pertanyaan kemana apa yang diawasi gitu. Berfungsi dengan baik. Berfungsi dengan maksimal dan dengan baik pastinya ya. Tapi kalau masalah sanksi mungkin bisa lebih ditingkatkan ya Pak. Ya Pak Fit ya. Jangan cuma sanksi administratif tadi. Mungkin untuk penindakan tegas pelaku usaha yang nakal tadi Prof. Mungkin kan tadi Prof bilang sanksinya itu cuma sanksi administrasi saja. Mungkin harus ada yang hukum yang lebih ini gitu. Biar agak takut nih. Hukuman badan sih belum. Belum. Karena negara kita, mestinya undang-undang kita nggak mengatur itu. Tapi negara lain ada yang mengatur tentang hukum pidana itu. Misalnya kartel itu di negara lain ada yang mengatur kalau dilanggar ya bisa dipidana dia. Baiklah. Baik pendengar Kardopa, terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah saksikan live Facebook kita di Facebook Kardopa 994 FM atau live TikTok kita di radiokardopa.kdigi dan live Facebook juga sudah live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Terima kasih untuk kebersamaannya Prof, terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah diundang. Sedikit tidaknya kita para konsumen ngerti sedikit ya Pak tentang persaingan usaha mana yang tidak sehat, mana yang sehat itu seperti apa. Kalau sehat kita yang terlindungi sini. Ya, terima kasih Pak Peter waktunya sudah ngobrol juga bersama kita. Kita akhiri opini Kardopa pagi hari ini. Saya Desi pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.